Selamat pagi, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bianca Sertohadi dengan 3 digit terakhir NIM saya 093, selaku Ketua SGD dari SGD A8. Pada kali ini, SGD kami akan mempresentasikan student project yang berjudul Laboratory Screening for Hemostasis. Adapun anggota kelompok dari SGD A8, yang pertama ada Sani, yang kedua Aza, ketiga Dina, yang keempat saya, Bianca, yang kelima Hani, yang keenam Giri, yang ketujuh Anas, 8 Oge, 9 Justin, 10 Ragil, 11 Fidel, dan yang terakhir yang ke-12 ada Amanda. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Justin Marvoletasun dengan 3 digit NIM terakhir 226. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang yang melatar belakangi kami membuat SP mengenai Laboratory Screening for Hemostasis. Jadi, hemostasis adalah mekanisme biologis yang menghentikan pendarahan dengan membentuk sumbatan pada pembuluh darah yang rusak. Proses ini melibatkan hemostasis primer, yaitu vasokonstriksi dan pembentukan sumbatan trombosit, dan juga hemostasis sekunder, yaitu koagulasi darah. Hemostasis juga mencegah hiperkoagulasi, hipokoagulasi, dan koagulopati iatrogenik. Screening laboratorium dilakukan untuk menilai hemostasis dan mendeteksi defek seperti pendarahan minor. Studi pada tahun 2018 menunjukkan hanya 8,8% dari 240 pasien dengan gangguan pendarahan benar-benar memiliki kelainan hemostasis. Pentingnya penelitian ini terletak pada analisis metode screening laboratorium guna meningkatkan diagnosis dan penanganan gangguan hemostasis. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selamat siang dokter. Perkenalkan saya Anastasia dengan 3 digit NIM terakhir 175. Berdasarkan dengan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka berikut ini merupakan rumusan masalah dan juga tujuan dari penulisan dari SP kali ini, yaitu yang pertama, untuk mengetahui mekanisme hemostasis terjadi dan juga peran pentingnya dalam menjaga kestabilan sistem peredaran darah. Kemudian juga yang kedua yaitu untuk mengetahui jenis tes laboratorium yang dapat digunakan untuk mengevaluasi proses hemostasis dan bagaimana tes-tes tersebut dapat meningkatkan interpretasi dalam diagnosis klinis. Kemudian yang ketiga yaitu mengetahui faktor yang mempengaruhi hasil pemeriksaan laboratorium hemostasis dan menjelaskan bagaimana faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi akurasi diagnosis pada pasien. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Aiden Nuretih dengan 3 digit NIM terakhir 194 akan melanjutkan presentasi menjelaskan tentang definisi dan juga etiologi dari hemostasis. Hemostasis sendiri adalah respons yang dialami oleh tubuh terhadap cedera ketika pendarahan itu dihentikan, dan salah satu tujuannya adalah untuk menghindari infeksi. Beberapa faktor seperti faktor genetik dan juga faktor dari komponen darah itu sendiri itu dapat berpengaruh pada sistem koagulasi dan juga sistem fibrinolitik. Inilah yang menentukan apakah hemostasis itu berfungsi dengan normal atau tidak. Beberapa masalah pada perdarahan atau pembukaan darah itu dapat dideteksi oleh beberapa tes laboratorium seperti pemeriksaan jumlah trombosit atau PLT, prothrombin time, PT, activated partial thromboplastin time, thrombin time di dimer, dan juga waktu pendarahan atau bleeding time. Dan kombinasi dari tes-tes ini itu sangat penting untuk screening kondisi dari hemostasis darah itu sendiri dan juga bisa membantu dalam diagnosis, pemantauan pengobatan, dan juga perencanaan manajemen dari masalah yang dialami oleh pasien. Baik, selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Gabriel Fidelia dengan 3 digit NIM terakhir 099. Di sini saya izin menjelaskan mengenai mekanisme dari proses hemostasis sendiri. Jadi yang pertama itu ada vasokonstriksi, di mana ini prosesnya berupa membatasi aliran darah dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi trombosit untuk berikatan. Lalu yang kedua adalah hemostasis primer atau pembentukan sumbat trombosit. Jadi prosesnya itu berupa adesi atau penempelan trombosit pada kolagen yang terpapar karena dinding pembuluh darah yang rusak tadi. Lalu akan ada agregasi dan juga aktivasi trombosit yang menyebabkan perubahan bentuk dan juga pelepasan senyawa seperti ADP dan juga tromboksan A2. Hasilnya nanti adalah terbentuknya sumbat trombosit untuk sementara dan dapat menutup luka kecil. Selanjutnya adalah hemostasis sekunder. Di sini merupakan aktivasi dari faktor koagulasi. Jadi di jalur koagulasi itu kan terdapat faktor intrinsik, ekstrinsik, dan juga jalur bersama.
Nah, nanti proses hemostasis sekunder ini akan mengaktifkan kaskade koagulasi dan menghasilkan trombin yang mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Hasilnya nanti adalah fibrin yang membuat bekuan darah menjadi stabil. Lalu yang keempat adalah fibrinolisis, yaitu proses penghancuran bekuan darah untuk mengembalikan aliran darah seperti semula. Prosesnya ini berupa aktivasi plasminogen menjadi plasmin untuk memecah fibrin. Hasilnya nanti adalah gumpalan darah terurai secara bertahap setelah jaringan itu sudah sembuh. Mungkin sekian mekanisme hemostasis, mungkin bisa dilanjutkan ke orang berikutnya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Niputu Sani Resti dengan digidim terakhir 017. Di sini saya izin menjelaskan tentang tes laboratorium untuk hemostasis. Yang pertama yaitu ada prothrombin time atau PT, yang merupakan tes laboratorium untuk khusus mengevaluasi jalur koagulasi ekstrinsik dan umum, yang membantu mendeteksi kekurangan faktor 2, 5, 7, dan 10, serta konsentrasi fibrinogen yang rendah. Kemudian yang kedua yaitu Activate Partial Thromboplastin Time atau APTT, yang merupakan tes laboratorium yang mengevaluasi waktu yang dibutuhkan untuk pembentukan gumpalan setelah penambahan aktivator ke plasma dan terutama menilai fungsi faktor 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, dan 12. Kemudian yang terakhir yaitu Thrombin Time atau TT. Nah, Thrombin Time atau TT ini merupakan tes laboratorium yang berfungsi untuk mengukur waktu yang dibutuhkan trombin untuk mengubah fibrinogen menjadi fibrin yang merupakan komponen penting dalam pembekuan darah. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, pertama kita memilih platelet count atau jumlah trombosit. Rentang normal trombosit berada di antara 150.000 hingga 450.000 per mikroliter darah. Trombosit memiliki peran penting dalam proses pembekuan darah. Jumlah trombosit yang terlalu tinggi atau disebut trombositosis dapat meningkatkan risiko pembekuan darah yang berlebih. Sementara itu, jumlah trombosit yang rendah meningkatkan risiko perdarahan. Pengukuran jumlah trombosit dilakukan dengan analisis hematologi otomatis yang memanfaatkan teknik impedensi listrik dan hamburan cahaya. Pemeriksaan ini itu penting dalam menilai kemampuan hemostasis tubuh dan membantu dokter dalam membuat diagnosis klinis yang tepat. Sementara selanjutnya adalah pemeriksaan D-dimer. D-dimer adalah produk degradasi dari fibrin. Nah, ini tuh menunjukkan adanya aktivitas koagulasi dan fibrinolisis dalam tubuh. D-dimer sering digunakan sebagai biomarker dalam mendeteksi tromboemboli vena atau VTE, dan juga dapat berguna dalam berbagai kondisi klinis lainnya seperti pada kehamilan, inflamasi, kanker, ataupun pasca operasi. Pengukuran D-dimer dilakukan dengan berbagai metode, termasuk ELISA, teknik imunofluoresensi, dan uji aglutinasi lateks dengan antibodi monoklonal. Peningkatan kadar D-dimer bisa menjadi tanda adanya koagulasi abnormal atau penguraian bekuan darah di dalam tubuh. Selanjutnya yang terakhir adalah bleeding time. Nah, tes bleeding time atau waktu perdarahan ini merupakan tes tradisional untuk menilai fungsi dari trombosit. Ini dilakukan dengan metode IV atau Duke. Rentang waktu perdarahan normal biasanya kurang dari 8 menit untuk metode IV dan kurang dari 3 menit untuk metode Duke. Namun, tes ini tuh sekarang jarang digunakan dalam praktek klinis karena keterbatasannya dalam keandalan, risiko infeksi, dan nilai diagnostiknya yang kurang memadai. Kini, evaluasi klinis fungsi trombosit lebih sering didasarkan pada riwayat medis pasien dan pemeriksaan klinis yang lebih akurat. Baik, perkenalkan nama saya Putulina Pratnyani dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 067. Izin melanjutkan untuk penjelasan mengenai faktor yang mempengaruhi hasil dari laboratorium. Yang pertama di sini adalah kondisi pasien, di mana kondisi yang tidak optimal dapat menyebabkan hasil yang tidak akurat serta kesalahan dalam hasil tes laboratorium. Nah, pada waktu pengambilan sampel, sebaiknya pasien tidak sedang dalam melakukan aktivitas fisik yang berat ataupun sedang dalam stres. Kemudian yang kedua adalah pengambilan sampel, di mana sampel yang diambil akan ditaruh ke dalam tabung nantinya, ke dalam tabung yang sudah berisi EDTA. Nah, nantinya darah yang diambil biasanya akan membeku, namun pencegahan pembekuan ini penting dilakukan agar sampel yang dikirim tidak mempengaruhi hasil pemeriksaan. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga yaitu di mana ada penyimpanan sampel. Sampel darah yang telah diambil dari tubuh pasien sebaiknya segera dilakukan pemeriksaan laboratorium dan diidentifikasi. Sampel yang didiamkan selama 24 jam memberikan hasil jumlah leukosit, trombosit yang lebih rendah dibandingkan dengan pemeriksaan segera.
Jika terdapat suatu sebab yang mengharuskan untuk ditunda, maka alangkah baiknya sampel disimpan pada suhu 4-8 derajat Celcius. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya adalah pencampuran dan penanganan sampel. Pencampuran sampel dengan reagen antikoagulan harus dilakukan secara lembut untuk menghindari kerusakan sel atau hemolisis. Alat yang digunakan harus steril untuk dapat mencegah kontaminasi silang. Selanjutnya adalah waktu pengambilan sampel. Waktu pengambilan sampel sendiri memengaruhi konsentrasi parameter darah, misalnya hormon dan juga glukosa karena ritme sirkadian tubuh. Standarisasi waktu pengambilan diperlukan untuk hasil yang konsisten dan juga akurat. Selanjutnya adalah asupan makanan dan juga obat-obatan. Konsumsi makanan tertentu seperti yang tinggi lemak ataupun gula serta obat-obatan dapat mengaruhi hasil tes darah. Pasien perlu diberi arahan tentang pantangan makanan dan juga obat sebelum tes untuk menghindari bias hasil. Interpretasi hasil tes laboratorium untuk diagnosis pasien. Hasil tes laboratorium hemostasis digunakan secara luas dalam konteks klinis untuk mengidentifikasi potensi gangguan dalam proses pembekuan darah. Interpretasi hasil ini memerlukan pemahaman holistik karena nilai tes seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor. Interpretasi yang tepat memerlukan integrasi nilai tes hemostasis dengan riwayat klinis pasien, karena tes ini dapat membantu menetapkan diagnosis yang akan membantu dalam perencanaan terapi nantinya. Beberapa parameter utama dalam evaluasi hemostasis meliputi yang pertama ada prothrombin time, di mana ini merupakan tes darah yang mengukur waktu yang dibutuhkan plasma untuk membeku, terutama menilai jalur ekstrinsi kaskade koagulasi. Normalnya di kisaran antara 9 hingga 13 detik. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan potensi masalah dengan faktor pembekuan seperti fibrinogen, faktor 5, 7, 10, dan prothrombin. Lalu juga ada International Normalized Ratio, di mana ini merupakan versi standar dari prothrombin time yang memastikan konsistensi hasil di berbagai laboratorium. Normalnya di sekitar 0,8 hingga 1,2. Nilai INR yang lebih tinggi menunjukkan waktu pembekuan yang lebih lama dan risiko pendarahan meningkat. INR sangat penting bagi mereka yang menggunakan antikoagulan oral seperti warfarin. Lalu ada Activated Partial Thromboplastin Time atau APTT atau PTT yang mengevaluasi jalur intrinsik dan umum dari proses koagulasi yang mencakup faktor 8, 9, 11, dan 12. Dan juga fibrinogen, di mana dia normalnya berada dalam rentang 25 hingga 35 detik, dan perpanjangan dari APTT ini dapat mengindikasikan adanya defisiensi pada faktor-faktor. Dan apabila dia lebih singkat, dapat menunjukkan peningkatan resiko trombosis yang mungkin terkait dengan peningkatan kadar faktor 8. Lalu untuk penerapannya tersendiri, pemantauan terapi antikoagulan dengan warfarin atau obat lainnya. Jadi, penggunaan warfarin menghambat sintesis beberapa faktor pembekuan termasuk faktor 2, prothrombin, sehingga pemantauan prothrombin time diperlukan untuk memastikan pasien berada dalam rentang terapeutik. Selain itu, prothrombin time juga digunakan untuk mengevaluasi fungsi hati karena hati memproduksi banyak faktor pembekuan. Penyakit hati seperti sirosis, hepatitis, atau gagal hati dapat mengurangi sintesis faktor-faktor tersebut yang menyebabkan perpanjangan prothrombin time. Baik, mungkin izin melanjutkan mengenai interpretasi hasil tes laboratorium untuk diagnosis pasien. Jadi di sini ada faktor klinis yang mempengaruhi dan keterbatasan tes hemostasis dan juga tindak lanjut yang diperlukan. Jadi mengenai faktor klinis yang mempengaruhi hasil tes hemostasis sangat dipengaruhi oleh riwayat medis, penggunaan obat seperti antikoagulan, dan juga kondisi fisiologis seperti kehamilan atau usia lanjut. Selain itu, faktor seperti gangguan fungsi hati atau infeksi juga dapat mempengaruhi proses koagulasi yang nantinya mempengaruhi hasil dari tes hemostasis. Kemudian, terkait dengan keterbatasan tes hemostasis, variabilitas hasil dapat disebabkan oleh teknik laboratorium. Jadi, sensitivitas dan spesifitas tes yang terbatas atau faktor praanalitik seperti hemolisis, misalnya kadar D-dimer yang tinggi tidak selalu menunjukkan trombosis karena dapat dipicu oleh inflamasi atau infeksi. Kemudian mengenai tindak lanjut, jika hasil tes abnormal, pengulangan tes atau pemeriksaan tambahan seperti uji faktor koagulasi sangat diperlukan. Selain itu, penanganan kondisi yang mendasari seperti infeksi dapat memperbaiki hasil tes hemostasisnya. Selain itu, konsultasi dengan spesialis sangat dianjurkan untuk beberapa kasus-kasus kompleks tertentu. Mungkin akan dilanjutkan dengan teman saya.
Baik, perkenalkan nama saya Amanda Supriyatna Putri dengan 3 digit NIM terakhir 125. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya di bagian kesimpulan. Kesimpulan, mekanisme hemostasis adalah proses yang kompleks yang bertujuan untuk menghentikan pendarahan setelah cedera pada pembuluh darah. Mekanisme hemostasis dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu penyempitan pembuluh darah, pembentukan sumbat trombosit sementara, aktivasi kaskade koagulasi, dan pembentukan sumbat fibrin atau gumpalan terakhir. Hemostasis memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kestabilan sistem peredaran darah, seperti mencegah kehilangan darah, mempertahankan tekanan darah, dan memproses perbaikan jaringan. Tes laboratorium yang digunakan untuk mengevaluasi proses hemostasis meliputi hitung trombosit, prothrombin time, activated partial thromboplastin time, thrombin time, D-dimer, dan bleeding time. Tes hemostasis dapat mengidentifikasi berbagai gangguan klinis, sekaligus memantau dan mengelola terapi. Salah satu penerapannya adalah identifikasi gangguan klinis seperti trombositopenia atau trombositosis dan pemantauan terapi antikoagulan dengan warfarin atau obat lainnya. Hasil pemeriksaan laboratorium hemostasis dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik sebelum, selama, maupun setelah pemeriksaan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi seperti kondisi pasien, pengambilan sampel, penyimpanan sampel, pencampuran, dan penanganan sampel, waktu pengambilan sampel, dan asupan makanan dan obat-obatan. Hal-hal di atas apabila tidak dilakukan penanganan secara tepat dapat mempengaruhi akurasi diagnosis seperti hasil palsu positif atau hasil palsu negatif. Mungkin sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, mungkin sekian presentasi student project SGD A8 dengan judul Laboratory Screening for Hemostasis. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, saya ucapkan terima kasih. Baik,